mahasiswa baru Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom. Salam bahagia dari Ibu. Di sini kita akan bersama untuk tetapi untuk membangkitkan motivasi para mahasiswa baru Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom. Tak kenal maka tak sayang. Maka di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Triasuti Widyaningrum. Ibu tempat tinggal di Yogyakarta dengan status 2 putra. Bisa dilihat di situ. Anak-anak Ibu gede-gede ya. Ini pengawal Ibu. Pendidikan Ibu S1 S2 ditempuh di UGM. Saat ini Ibu berdinas di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. Suhardi Harjolukito. Beberapa pengalaman Ibu bisa dilihat di slide tersebut. Baik, para mahasiswa baru yang Ibu sayangi, dalam era baru saat ini kita menghadapi masa-masa pandemi. Para mahasiswa tahu bahwa dalam masa pandemi ini semuanya serba berubah. Mahasiswa baru di STIMIK Akakom pun demikian. Masuk di STIMIK Akakom untuk menjadi seorang sarjana, seorang yang ahli di bidangnya. Apa yang harus dilalui? Banyak proses di situ yang harus dilalui. Proses itu seperti apa yang akan dilalui oleh para mahasiswa baru semua? Pastinya banyak positif dan negatifnya yang akan dijalani. Hal tersebut tidak terlepas, segala perilaku kita, segala perbuatan kita tidak terlepas dari yang namanya motivasi. Motivasi pasti berpengaruh terhadap arah perilaku kita, di mana motivasi ini merupakan suatu dorongan dalam diri kita, dalam diri seseorang yang membuatnya tergerak untuk melakukan suatu kegiatan sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Demikian kalian juga mahasiswa baru bahwa dalam rangka menjadi mahasiswa STIMIK Akakom pasti punya motivasi. Apa motivasinya? Motivasinya adalah ingin menjadi seorang yang ahli di bidang informatika, di bidang komputer. Untuk itu akan tergerak melakukan suatu kegiatan. Apa bentuk kegiatan itu? Pastinya dengan belajar, pastinya dengan mencari referensi-referensi, dengan banyak latihan-latihan. Nah, itulah contoh suatu motivasi yang menggerakkan dalam bentuk perilaku. Seseorang tidak akan berhasil meraih kesuksesan tanpa adanya motivasi yang diikuti dengan tekad kuat untuk bekerja keras. Semua orang yang sukses pasti meraih kesuksesan itu dengan motivasi yang kuat juga. Ada korelasi yang linier antara motivasi yang tinggi dengan kesuksesan seseorang. Kita tahu bahwa motivasi itu pasti tidak akan ritmenya datar, pasti sifatnya adalah fluktuatif. Motivasi bisa naik dan bisa turun sebagaimana kehidupan seseorang. Motivasi yang fluktuatif inilah yang menyebabkan seseorang terkadang dengan belajar dengan semangat yang tinggi, tetapi sebaliknya kadang pula seseorang belajar dengan agak malas, sedikit malas, karena kondisi motivasinya yang mungkin sedang rendah saat itu. Banyak penyebab. Kenapa motivasi seseorang menjadi rendah? Banyak penyebab, ya. Sebagai mahasiswa baru di kehidupan yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID, pastinya proses belajar juga akan berpengaruh.
akan berbeda dibanding pada waktu kemarin sebelum proses pandemi. Di sini dibutuhkan suatu proses adaptasi yang menuju kehidupan yang normal, new normal. Mohon maaf, di sini Ibu salah menulis ya, new normal, bukan normal sekarang tapi new ya. Adaptasi ini yang menuju kehidupan normal ini bisa dilakukan dengan diri kita sendiri atau dengan lingkungan. Artinya bahwa kita yang mengubah diri kita sendiri menyesuaikan dengan kondisi yang ada, atau lingkungan yang diubah dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Pastinya dengan kehidupan yang sekarang ini kita tidak akan mungkin mengubah lingkungan. Mau tidak mau diri kita yang harus kita ubah. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada, dengan lingkungan yang ada. Untuk menjadi mahasiswa yang sukses di masa pandemi ini, di mana proses belajar juga berubah dari proses yang tatap muka menjadi proses belajar secara daring, pastinya ada keterbatasan-keterbatasan yang harus dilalui oleh para mahasiswa baru. Misalnya, ada seseorang yang dengan tatap muka daya tangkapnya lebih cepat daripada kalau dia dengan proses daring. Jadi mahasiswa memang harus mempunyai upaya-upaya sendiri agar bisa memahami materi yang diberikan secara daring dengan lebih cepat. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita mengendalikan situasi yang ada atau situasi yang mengendalikan diri kita? Kita akan menjadi korban dengan situasi yang mengendalikan diri kita, atau kita menjadi pejuang yang kita mampu mengendalikan situasi yang ada. Silakan mahasiswa pilih yang mana. Pastinya mahasiswa ingin menjadi seorang pejuang. Seorang mahasiswa jangan mau menjadi korban dari situasi yang ada. Kita harus fight, kita harus berjuang melawan situasi yang ada saat ini. Daya juang tersebut dalam istilah psikologi disebut dengan resiliensi. Jadi seorang mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan resiliensi. Apa itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan bertahan atau daya tahan secara berkelanjutan dalam menghadapi masa-masa sulit, dalam menghadapi suatu kesulitan. Kemampuan untuk mampu bangkit dari situasi yang terpuruk atau yang tidak menyenangkan. Seorang mahasiswa harus mempunyai jiwa atau kemampuan resiliensi ini. Salah satu modal agar kita mempunyai kemampuan resiliensi adalah dengan efikasi diri, yaitu keyakinan diri. Kita yakin bahwa kita mampu untuk bangkit. Kita yakin bahwa kita mampu untuk bisa survive dari kondisi saat ini. Artinya bahwa mahasiswa mampu untuk saat ini belajar secara daring. Mahasiswa mampu survive untuk berjuang menghadapi situasi pandemi. Untuk mahasiswa yang mempunyai kemampuan resiliensi ini, dia akan mempunyai inisiatif untuk mengendalikan situasi. Dia tidak akan terjebak oleh perasaan yang tidak berdaya. Dia akan berperilaku aktif, tidak terjebak dalam berperilaku pasif, hanya diam, tidak berinisiatif, hanya diam untuk menikmati kondisi yang ada. Tidak boleh, mahasiswa tidak boleh demikian. Mahasiswa sekali lagi harus mempunyai daya juang, harus mempunyai daya tahan, harus mempunyai daya banting. Kalau kita ibaratkan resiliensi ini seperti bola yang kita lemparkan, kemudian dia
mengenai lantai yang dia akan naik ke atas lagi. Jadi dia mempunyai daya lenting. Diharapkan mahasiswa STIMIK Akakom pun demikian. Jadi dia mempunyai daya lenting. Begitu dia jatuh dalam posisi di bawah, dia akan bangkit. Dia akan semangat untuk tumbuh kembali. Jangan bertahan dalam kondisi yang paling bawah, tidak boleh. Jadi kita harus bangkit. Ibu yakin bahwa mahasiswa STIMIK Akakom mampu akan bangkit, akan survive dari situasi saat ini. Ada hal yang satu penting yang harus dipahami oleh mahasiswa, bahwa dalam masa-masa situasi seperti ini kita semuanya serba dibatasi, kita tatap muka, interaksi sosial juga serba terbatas. Tetapi satu yang tidak boleh dilupakan adalah selalu berkomunikasi. Komunikasi itu bisa dilakukan saat-saat ini dengan melalui media yang ada. Saat ini bisa melalui WA, bisa melalui telepon. Jadi komunikasi tetap harus dilakukan. Apalagi mahasiswa baru yang berasal dari luar-luar daerah, mungkin di sini tidak ada keluarga, tidak ada sanak saudara. Teman-teman kalian itu adalah yang saat ini menjadi saudara-saudara kalian, yang menjadi keluarga kalian yang harus dibina untuk tempat curhat. Dengan curhat, dengan komunikasi, salah satu hal ini bisa menjadikan kita mempunyai kemampuan untuk bertahan juga. Kalau kita tidak mengkomunikasikan permasalahan kita selesaikan sendiri, ya akhirnya kita tidak akan terbuka terhadap orang lain. Kita tertutup terhadap masukan orang lain, pastinya hasilnya akan berbeda dengan kalau kita menjadi individu yang lebih terbuka, dengan menjadi individu yang mau menerima masukan dari orang lain. Percayalah bahwa suatu permasalahan kalau dipikirkan dengan 2, 3, 4 orang, 2, 3, 4 kepala, pasti hasilnya akan lebih bagus, pasti hasilnya akan lebih efektif dibanding kalau itu buah pikiran sendiri, buah pikiran satu orang sendiri. Sekali lagi bahwa mahasiswa baru STIMIK Akakom, Ibu yakin akan bisa bangkit dari kondisi yang ada saat ini. Banyak faktor yang berpengaruh dari sisi fisiologi saja misalnya. Untuk makan saja, mahasiswa juga harus memilih yang benar-benar sehat. Mahasiswa harus mengkonsumsi vitamin. Itu mungkin perbedaan dengan yang kemarin-kemarin, para mahasiswa tidak begitu memperhatikan masalah vitamin, masalah makanan. Asal ada warung kemarin mungkin langsung dimakan, tetapi sekarang berubah, harus lebih selektif dalam memilih makanan. Itu dari sisi fisiologis kita. Dari sisi psikologis jelas berpengaruh. Kita menjadi was-was, menjadi lebih hati-hati, menjadi mungkin kita juga sedikit menjadi curiga, jangan-jangan teman saya ada yang sakit tetapi tidak terdetek. Itu aspek psikologis yang kita hadapi. Kita menjadi serba takut, serba was-was, serba cemas. Dari sisi sosial pun akan berpengaruh. Kita tidak bisa berkumpul secara lebih dekat, kita tidak bisa berkelompok-kelompok dengan teman-teman kita. Kalaupun kita harus tatap muka, kita harus berjarak, harus minimal 1,5 meter, social distancing harus kita perhatikan. Itu hal-hal yang
harus dihadapi saat ini. Jadi sekali lagi bahwa hal-hal yang harus kita ubah dalam diri kita jangan menjadi beban. Karena kalau itu menjadi beban, maka proses resiliensi tadi tidak akan berjalan. Justru keadaan yang ada saat ini kita jadikan motivasi untuk menjadikan kita mempunyai daya juang. Kita tunjukkan pada diri kita bahwa saya bisa melampaui hal ini. Saya dengan situasi pandemi ini tetap bisa meraih prestasi yang bagus. Salah satu aspek, salah satu bukti kalau kalian mendapatkan prestasi yang bagus untuk mahasiswa memang ditunjukkan dengan indeks prestasi. Itu salah satu kriteria, hanya salah satu. Masih banyak kriteria yang lain yang menunjukkan kalian mampu menghadapi situasi saat ini. Bagaimana untuk kita bisa membangun resiliensi ini, kemampuan resiliensi ini? Bahwa kalian mahasiswa kalau menghadapi suatu permasalahan harus mampu bersikap tenang. Itu kunci utamanya. Harus mampu bersikap tenang kalau menghadapi tekanan-tekanan yang ada, kalau mengalami tekanan-tekanan yang ada. Kita harus mampu mengontrol diri kita. Kita harus mampu membangun optimisme kita dengan memberikan keyakinan pada diri kita bahwa kondisi akan dapat berubah lebih baik. Tidak terlepas dari itu bahwa kita harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada. Dengan kita mengidentifikasi permasalahan yang ada, dengan kita mengidentifikasi penyebab permasalahan yang ada, maka diharapkan solusi dari permasalahan tersebut akan ditemukan. Sekali lagi, semuanya tidak terlepas dari komunikasi. Kembali lagi, kalau kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan kita sendiri, tidak usah malu untuk mengkomunikasikan permasalahan kita dengan teman kita yang pastinya bisa dipercaya. Sehingga kita yakin bahwa kita akan dapat memecahkan masalah tersebut, kita akan mampu untuk keluar dari situasi yang sulit tersebut. Sekali lagi di sini Ibu ingin bahwa mahasiswa baru STIMIK Akakom akan mempunyai kemampuan resiliensi yang bagus, mempunyai daya tahan, daya juang, daya banting, daya lenting yang bagus dalam belajar di STIMIK Akakom. Ibu yakin kalian akan bisa. Tidak ada kata yang tidak bisa. Asal pada diri kalian ada semangat, ada optimis, ada keyakinan diri untuk bisa dan pasti bisa. Terakhir pesan dari Ibu bahwa sukses datang dari usaha kita sendiri, dari kerja keras kita sendiri, bukan dari orang lain. Tidak ada faktor luck, faktor keberuntungan tidak ada. Tetapi kesuksesan datang dari usaha kita. Usaha kita tidak akan membohongi hasil yang akan kita raih, hasil yang akan kita capai. Tanpa usaha, tanpa motivasi, maka kesuksesan tidak akan tercapai. Demikian sedikit yang Ibu sampaikan, yang Ibu harapkan akan dapat menjadi bekal awal kalian sebagai mahasiswa baru STIMIK Akakom. Selamat menjalankan tugas mulia. Jangan mengecewakan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua kalian untuk menempuh belajar di STIMIK Akakom. Jangan mengecewakan kesempatan yang sudah diberikan oleh STIMIK
Akakom untuk Anda sebagai bagian dari sivitas akademik Akakom. Selalu semangat, optimis, sukses buat kalian semua mahasiswa baru STIMIK Akakom. Sukses selalu. Selamat pagi, salam bahagia.